Jadi keimanan ini, kesaksian kita kepada Allah dan Rasulullah SAW ini bukan untuk menjadi permainan. Ya. Iman itu bukan fungsinya seperti kita pakai baju dalam atau celana dalam yang setiap hari boleh ganti dan berbeda-beda. Iman itu adalah satu hal yang paling fundamental, yang paling berharga. Maka Allah akan menghargai, Allah akan memuliakan orang yang menjaga komitmen imannya. Ketika seorang yang beriman lalu kemudian dia keluar dari keimanannya, ya, ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dia tanggung. Karena dia telah menentang dan telah melawan fitrah dirinya sendiri. Satu. Yang kedua, dia telah menentang dan melawan fitrah alam semesta ini yang tunduk dan patuh hanya kepada Allah. I'tiya tau'an au karha qalata ataina ta'i'in. Itu dalam surah Ad-Dukhan. Wahai bumi dan langit, datang kamu tau'an au karha. Apakah kamu mau sukarela atau terpaksa? Ya, maka bumi dan langit semua mengatakan ataina ta'i'in. Kami datang kepadamu ya Allah, seraya tunduk dan pasrah kepada semua kehendak-Mu. Maka dengan dua hal inilah, orang yang kemudian murtad dari agama Islam, keluar dari komitmen persaksian keimanannya yang paling mendasar kepada Allah Subhanahu wa taala, balasannya dunia dan akhirat. Ya. Di dunia, dia jelas, dia tidak diakui sebagai muslim, mati dia, kalau dia mati, dan tidak kembali kepada Islam, maka dia dikuburkan bukan di kuburan kaum muslimin. Kemudian dia dihukumi kafir, ya, istri harus diceraikan dari dirinya kalau dia beristri atau bersuami. Ya, kemudian tidak mendapatkan, tidak punya hak saling mewarisi dengan keluarga atau istrinya yang masih beragama Islam, termasuk dengan orang tuanya yang muslim, itu tidak ada hak saling mewarisi. Itulah konsekuensi. Ya, ini kalau dia kafir secara sadar, murtad secara sadar. Beda kalau dikafirkan oleh, nah itu nggak boleh. Mengkafirkan orang nggak boleh, karena konsekuensi sama beratnya dengan orang yang murtad. Ya. Maka orang yang murtad dari agamanya itu apa? Faqad habita amalu. Semua amalnya itu hangus. Ya. Kalau dia tetap dalam kemurtadannya, dalam kekafirannya, kemudian dia bahkan menentang, melawan umat Islam, melawan Allah dan Rasulnya, maka ada hukum yang lain yang lebih berat. Ya, itu yang di zaman Nabi SAW ditegakkan dan para khulafaur rasyidin menegakkan hukum bagi orang yang murtad itu diperangi. Kalau dia melawan negara, gitu ya. Tapi kalau dia sifat pribadi, nah ini kita tidak bisa langsung mengeksekusi seperti itu. Nah, kalau dia bertaubat kembali kepada Allah, ya kita lihat kan orang yang murtad ini kan sebenarnya dalam hukum fikih itu harus ada apa? Harus diajak kembali kepada Islam, wa yustatabu, dan diminta dia untuk bertobat kepada Allah. Ya, kalau dia mau langsung ketika itu, maka diterima lagi. Dia harus bersyahadat ulang. Tapi kalau dia diselangi dengan amal-amal perbuatan yang merusak agama, merusak bangsa, merusak negara, memfitnah umat Islam dan sebagainya, maka tentu ada konsekuensi hukumnya. Tapi kemudian kalau dia bertobat betul-betul, dia bertobat pada Allah, dan dia kembali kepada Allah, maka dia bisa saja diterima lagi kembali sebagai muslim. Dengan apa? Dengan dia mengulangi dan memperbaharui syahadatnya. Kenapa? Karena amal dia semua sebelumnya sudah hangus. Kalau dia mau jadi muslim lagi, kita terima, kita sambut dengan baik. Tapi kalau dia terus mempermainkan ini, ada batasnya. Innalladzina amanu, thumma kafaru, thumma amanu, thumma kafaru, thumma zdadu kufran, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Kalau dia terus-menerus menukar, mengganti-ganti akidahnya semau dirinya, maka Allah tidak akan mengampuni dosa orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Oh, gitu.